Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas 3 SD, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 4, bersama Ibu Sri Kandayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengenali karakter tokoh dalam dongeng. 2. Meminta maaf kepada orang lain. 1. Mengenali tokoh dalam dongeng. Mengenal karakter tokoh dalam dongeng. Dalam dongeng terdapat tokoh. Anak-anak bisa perhatikan. Dalam dongeng itu terdapat tokoh. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan ada karakter yang netral, tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan beberapa cara, antara lain 1. Disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, karakternya. 2. Melalui percakapan antar tokoh. 3. Disampaikan oleh tokoh lain. 4. Pendapat dari tokoh lain. Sekarang anak-anak ada cerita tentang Putri Mawar dan seekor burung emas. Mungkin anak-anak ibu pernah mendengar dongeng ini, tapi yuk kita dengar lagi cerita dongeng ini. Dahulu, hiduplah seorang putri kerajaan yang sangat cantik. Putri cantik tersebut bernama Mawar. Sang putri dipanggil Mawar karena mempunyai rambut panjang dengan warna merah yang cantik seperti bunga mawar. Setiap malam, putri selalu berdiri persis di depan balkon dan selalu menepuk tangan. Setiap ia melakukan itu, burung emas kecil akan hinggap di bahunya. Ajaibnya, setiap kali burung emas datang, rambut sang putri mengeluarkan silau cahaya merah yang sangat menawan. Dan burung emas pun akan mengeluarkan nada-nada yang indah dari patuknya. Putri Mawar mengikuti aliran nada yang dikeluarkan sang burung dan mereka bernyanyi hingga satu kerajaan bisa tidur terlelap dan bermimpi indah. Ketika ada penyihir jahat yang merasa iri dengan Putri Mawar, penyihir tersebut mengutuk rambut Putri Mawar agar berubah menjadi hitam gelap. Dan di setiap malam seperti biasanya, putri dan burung emas kembali bernyanyi. Alangkah sedihnya mereka ketika mereka bernyanyi, satu kerajaan justru bermimpi buruk dan menakutkan. Putri pun sedih dan berkata, "Wahai burung emas, apa yang harus aku lakukan supaya rakyatku bisa kembali bermimpi hal-hal yang indah?" Burung emas mengatakan, "Rendam rambutmu dengan air mawar, Putri." Ini ada burung emas, ada putri, dan ada ini yang jahatnya. Adanya sang penyihir. Setelah mendapat jawaban tersebut, Putri Mawar menahan rambutnya dan rambut mawar pun yang indah kembali seperti semula hingga rakyatnya bisa bermimpi indah lagi. Sang penyihir bertambah marah, kembali memantrai Putri Mawar sekaligus menghancurkan semua kelopak mawar yang tumbuh di penjuru negeri. Sang putri kebingungan karena tidak lagi merendam rambutnya seperti yang dikatakan burung emas. Dan ia pun menangis di balkon menanti keajaiban. Tanpa diduga, datanglah seorang pangeran tampan dan membawa sebuah kotak berisi rambut berwarna merah. Putri yang menangis tidak sengaja menjatuhkan air matanya ke dalam rambut tersebut. Ajaibnya, isi kotak yang terkena air mata sang putri berubah menjadi kelopak mawar yang sangat menawan. Putri Mawar langsung merendam rambut indahnya dengan air mawar tersebut
dan kembali bernyanyi untuk menciptakan mimpi yang indah bagi rakyatnya. Sang putri dan pangeran sangat senang, dan penyihir jahat itu pun hancur karena tidak mampu menahan amarahnya. Anak-anak, dari cerita tersebut, siapakah tokoh dalam dongeng? Ada putri mawar, ada penyihir jahat, ada burung emas, dan ada juga pangeran. Bagaimana karakter dari tokoh? Sang putri itu baik, sabar, ingin membuat rakyatnya bermimpi indah. Si burung penolong, dia menunjukkan cara agar rambut putri kembali bagus. Sang penyihir jahat, dia memantra-mantrai si putri. Sedangkan pangeran, dia bagaimana? Baik, dia membawakan sebuah kotak ajaib ya untuk si putri. Itu adalah tokoh-tokohnya. Dan karakternya sudah ada di dalam cerita itu. Anak ibu, ulang kembali ceritanya. Nanti kerjakan siapa tokoh dalam dongeng tersebut, buat di kertasnya. Bagaimana karakternya, buat lagi di kertasnya. Mungkin itu saja ya, anak ibu. Karena kemarin di PBK 3 kita sudah mempelajari siapa tokohnya, bagaimana latarnya, bagaimana alurnya, apa pesannya, bagaimana karakter tokohnya. Semoga anak ibu paham. Lihat lagi video pembelajaran sebelumnya. Lupa subscribe, like, share. Sekarang kita masuk ke dalam meminta maaf kepada orang lain. Sebelumnya anak-anak ibu yakin pernah minta maaf pada orang lain. Meminta maaf dalam kegiatan sehari-hari, kita berhubungan dengan orang lain di sekitar kita. Kadang tanpa sengaja kita berbuat salah kepada mereka. Saat berbuat salah, kita sebaiknya minta maaf. Meminta maaf diperlukan keberanian. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf juga diucapkan dengan sungguh-sungguh dan niat baik, dan tidak mengulangi lagi kesalahan. Minta maaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil beradab. Berarti kalau kita suka minta maaf, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila, yaitunya sila kedua. Kemanusiaan yang beradab yang dilambangkan dengan rantai. Nih kalau kita minta maaf, biasanya kita berjabat tangan. Tolong maafkan saya, misalkan kita salah kepada teman kita. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini anak-anak. Anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang telah Ibu siapkan. Semangat belajar. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lupa subscribe, like, share.